Assalamualaikum. Semangat selalu ya. Kita masih di pembelajaran struktur data. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, bahagia selalu. Oke, kita sampai di pertemuan 9, kita akan belajar tentang tree dan binary tree ya. Apa sih itu yang akan kita pelajari di dalam tree maupun binary tree? Nah, kita akan belajar tentang definisi ya, baik itu definisi dari tree, kemudian definisi dari binary tree. Nah, tree atau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau diterjemahkan adalah pohon, tentu saja mempunyai beberapa struktur atau beberapa bagian ya. Kalau kita ilustrasikan atau teman-teman tahu bahwa tree atau pohon itu biasanya punya daun dan punya cabang ya, punya ranting, punya akar ya. Nah, itu juga yang akan menjadi istilah dalam pembelajaran kita kali ini ya. Tentu saja dalam hubungannya dengan struktur data. Nah, teman-teman mungkin ada yang baru dengar yang namanya graph ya, atau istilah lainnya adalah ya tree itu sendiri ya. Jadi graph itu kalau dalam komputer ini dia akan menghubungkan antara satu node dengan node yang lainnya gitu biasanya ya. Namun pada tree atau pohon itu merupakan graph yang tidak terhubung ya. Karena di sini eh, pohon itu juga disebut sebagai graph. Kenapa? Karena di sana ada yang namanya path atau jalur ya. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang graph ini ya. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah tentang tree. Baik. Istilah pertama ya seperti yang tadi awal disampaikan bahwa dalam pohon itu ada istilah namanya root ya. Kemudian nanti ada istilah lagi teman-teman akan ketemu sama istilah simpul atau node atau titik ya. Nah, itu akan menjadi istilah yang akan kita kenal selanjutnya ya. Kemudian ada subtree atau cabang ya, dalam kehidupan nyata juga kita ketemu sama istilah cabang. Jadi satu pohon kadang punya beberapa cabang ya, yang mana di sini tidak saling terhubung antara cabang satu dengan cabang yang lainnya. Dalam arti tidak terhubung adalah daun atau simpul yang ada di cabang A tidak terhubung dengan secara langsung daun yang ada di cabang B gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Kita punya satu simpul. Kalau simpul ini saja, maka ini disebut sebagai simpul tunggal ya. Kalau ada simpul 1, simpul 2 sampai simpul n, ini disebut dengan subtree ya. Nah, kalau masing-masing ini punya simpul-simpul seperti ini dan terhubung pada satu simpul pusat, maka S ini disebut sebagai simpul akar ya, sedangkan S1, S2 dan seterusnya itu adalah sebagai subtree-nya ya. Nah, di sini kita akan kenal yang namanya edge atau ruas atau ranting ya. Nah, jika pohon mempunyai simpul n, maka banyaknya ruas bisa dihitung yaitu n-1 ya. Nah, teman-teman perlu ingat yang namanya root itu adalah yang dia punya derajat keluar tetapi tidak punya derajat masukan. Kita lihat di sini tidak ada yang masuk ke dalam simpul S karena dia sebagai root ya. Kemudian ada leaf atau daun. Kalau daun sebaliknya, dia tidak punya derajat keluaran karena adanya di paling ujung gitu ya, tetapi dia punya derajat masukan gitu ya. Nah, kemudian ada istilahnya level ya. Setiap simpul mempunyai level yang mana dari level 1 sampai dengan level n di posisi paling bawah ya. Jadi root di sini posisi paling atas, berbeda dengan kenyataannya kalau akar itu adanya di tanah ya. Namun di sini adalah karena yang pertama kali data masuk gitu ya. Jadi kita penggambaran analoginya adalah dari atas ya. Ini adalah level 1 sampai dengan nanti level yang paling bawah yaitu level N. Kemudian ada simpul yang bersaudara atau brother ya. Nah, level tertinggi atau kedalaman itu disebut dengan height ya. Kemudian ada istilahnya weight atau bobot, yaitu banyaknya daun di dalam sebuah pohon ya. Jangan bingung ya. Jadi ada istilah akar, ada daun ya, ada cabang ya, kemudian ada weight ya atau bobot, kemudian ada level, ada kedalaman ya. Oke, ini adalah rumusnya untuk menghitung berapa
simpul maksimumnya, yaitu 2 pangkat N min 1, sedangkan untuk setiap levelnya adalah jumlahan I ya sampai dengan N ini 2-nya dipangkatkan dengan I min 1 ya. Kemudian ada istilah forest, ini beberapa pohon yang terkumpul menjadi satu ya, jadi pohon yang satu dengan pohon yang lain itu tidak saling berhubungan. Ini adalah contohnya teman-teman. Di sini kita punya P, Q, R, S, T, U, V, dan W ya. Di sini bisa kita lihat adanya beberapa simpul ya, titik-titik atau yang bulatan ini ya. Kemudian ada edge-nya yang teman-teman lihat sebagai garis ya. Kemudian ada root-nya, yaitu yang paling atas ya. Yang tadi pengertian root itu tidak punya masukan tapi hanya punya keluaran. Kemudian punya daun ya, di sini daun itu adalah yang paling bawah yang mana dia tidak punya keluaran lagi ya. Kemudian ada level di masing-masing tingkatannya, ada ketinggian atau kedalaman, dan ada bobot ya. Nah, kemudian ada forest ya. Nah, di sini teman-teman berdasarkan pohon yang kita lihat ini tadi ya, bisa kita hitung simpulnya ada 8. Dari mana taunya 8? Ini 3, 2 jadi 5 sama ini 3 ya. Kemudian cabangnya mana? Cabangnya tinggal dikurangi aja karena simpulnya ada 8, otomatis adalah min 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Jadi H-nya adalah di min 1 dari jumlah simpulnya. Rootnya yang mana? Rootnya adalah yang paling atas ya. Daunnya adalah yang posisi paling bawah, yaitu R, S, V, dan W ya. Kemudian level atau tingkatannya. Level 1 adalah yang root ya. Level 2 tentu saja yang di bawahnya root ya. Kemudian level 3 di bawahnya sampai dengan level 4 yang daun terbawah ya. Jadi di sini level 1 itu isinya hanya satu node, yaitu simpul P. Kemudian level 2 itu ada Q dan T ya. Ini merupakan apa? Cabang atau subtree tadi ya. Kemudian level 3 itu adalah sebelah kiri ya. Yang cabang sebelah kiri ada daun RS, yang cabang sebelah kanan dia masih punya cabang lagi, yaitu U dan V sebagai daun dari simpul U gitu ya. Jadi ada berapa level? Ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Jadi kedalamannya itu adalah 4 ya. Nah, di sini ya jumlah ketinggian atau kedalamannya. Bobotnya daunnya, berarti daun itu yang paling bawah, yaitu ada 4. Forestnya ada enggak? Ya, forestnya ini kalau dipenggal sebagai sebuah pohon ya tanpa root yang P, maka ini menjadi 2 forest ya, dengan akarnya yaitu Q dan akar T ya. Nah, kemudian di sini kita bisa menghitung simpul maksimum. Tadi rumusnya adalah 2 pangkat N min 1 ya. Nah, di sini simpul maksimumnya adalah 15. Dari mana? Kalau dari pohon ini tadi jumlahnya ada 8, kok simpul maksimumnya ada 15? Iya, karena kita analogikan bahwa setiap daun ini memiliki setiap simpul yang menjadi node ini dia akan memiliki 2 daun ya. Jadi meskipun kosong, ini adalah sebenarnya bisa diisi, hanya saja tidak ada datanya sehingga tidak ditampilkan ya. Jadi sebenarnya simpul maksimumnya itu ada 15 ya. Di sini teman-teman bisa dihitung jumlahnya ada 15 ya. Nah, kalau setiap level ini adalah rumusnya ya. Teman-teman, kalau misalnya level 2 ya berarti di sini 2 ya. 2 pangkat I-nya yaitu 2 min 1 ya. 2 min 1 adalah 1. Jadi hitung dulu pangkatnya baru ini 2-nya dipangkatkan gitu ya. Yang ini pun sama ya. 2 pangkat 3 min 1 karena levelnya adalah 3, maka 4. Ketika ada di level 4, maka I-nya di sini adalah 4 min 1. 2 pangkat 3 adalah 8 gitu ya. Cukup mudah ya. Oke, ada 4 cara pembentukan pohon ya. Ada penggambaran seperti pohon yang tadi, kemudian bisa menggunakan diagram Venn, notasi kurung maupun notasi tingkat dan garis ya. Ini dengan pohon. Kemudian ini diagram Venn yang mana akarnya ada di luar ya, di lingkaran terbesar di dalamnya.
Ini ada dua lingkaran yang sama yaitu Q dan T ya, yang mana di dalam Q ada R dan S, sedangkan di dalam T masih ada lingkaran lagi yaitu tadi cabang U, kemudian baru punya daunnya V dan W ya. Begitu juga untuk notasi kurung ya, berarti semakin ada kurungnya maka dia juga sebagai cabang gitu ya. Kurung yang terluar adalah P, yang sejajar adalah Q sama T, maka kurungnya adalah yang ini ya. Nah, notasi garis pun sama demikian. Kalau yang sejajar berarti dia di dalam penggambaran pohonnya adalah sama. Yang paling luar ini adalah sebagai akar. Tadi yang sejajar level 2-nya yaitu Q dan T. Level 3-nya adalah RS dan U, level 4-nya adalah V dan W ya. Cukup mudah ya. Jadi di sini dalam komputer ada yang namanya istilahnya adalah disebutnya binary tree. Kalau secara umum tadi adalah tree saja ya. Binary tree mungkin ada simpul yang kosong tadi ya, sebagai simpul maksimum yang bisa ditempati. Karakteristiknya adalah setiap simpul memiliki dua buah anak ya, kemudian derajat tertingginya dari setiap simpul adalah 2, kemudian dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan serta dimungkinkan tidak memiliki simpul. Nah, dilihat dari jenis-jenisnya itu ada beberapa ya. Di sini ada 5 jenis tree yang mana masing-masing pembahasannya adalah sebagai berikut. Ya. Oke. Nah, di sini ada full binary tree ya, yang mana dia panjang ruasnya adalah sama. Ya, kemudian di sini ada complete binary tree ya. Complete binary tree itu berarti memiliki dua anak tetapi panjang ruasnya antara ruas kiri dan kanan berbeda. Kalau yang di full ini berarti yang C-nya ini punya dua ruas, yaitu misalnya F dan G gitu ya. Nah, kemudian ada similar ya. Similar ini mirip-mirip dengan ekuivalen ya. Di sini memiliki struktur yang sama tetapi informasi yang ada di dalamnya bisa sama bisa berbeda. Kalau antar cabang ini informasi di dalamnya itu berbeda berarti dia similar, tapi kalau misalkan isinya sama ya informasinya maka dia disebut dengan ekuivalen. Kemudian ada yang istilahnya skew ya. Nah, yang skew ini berarti dia memiliki satu anak turunan kecuali yang daun yaitu yang paling ujung, maka dia tidak punya turunan lagi ya. Nah, cara penyajiannya bagaimana? Di sini dianalogikan urutannya adalah alfabet, semakin ke kanan ya ini berarti duluan, ini kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini data yang pertama masuk itu menjadi note. Nah, kemudian ada data lagi yang masuk itu menjadi not masuk ke cabang kiri atau ke cabang kanan ya. Kalau yang lebih kecil berarti masuk ke cabang kiri, kalau yang lebih besar berarti masuk ke cabang kanan. Jadi misalnya pertama masuk A berarti A sebagai root, kemudian masuk B, B itu kan lebih besar berarti nanti B adalah masuknya ke cabang kanan dari root gitu ya. Kemudian kalau C berarti nanti masuk setelah ketemu A kan lebih besar berarti ke kanan, ketemu B lebih besar lagi ya, maka di sebelah kanannya B. Oke, kita lihat misalkan ada untai H, A, K, J, C, B, dan L ya. Ketika pertama ada masuk karakter H, maka H ini menjadi rootnya ya. Kemudian karakter A, A ini kan adanya di sebelah kiri dari H ya, sebelah kiri dari H, maka yang A ini ketika ketemu H, A-nya adalah ke sebelah kiri. Kemudian K, K ini lebih besar dari H. Kita lihat di sini posisi H, K itu di sebelah kanannya, ya kan? Nah, maka dia sebelahnya artinya lebih besar ya. Maka dia setelah ketemu H, dia tidak ke cabang A, tapi dia langsung ke cabang kanan gitu ya. Sehingga diperoleh hasilnya seperti ini teman-teman ya. H, A, K, J, C, B, L ya, tergantung urutannya gitu ya. Jadi setelah H ke A kemudian K karena lebih besar maka sebelah kanan. Kemudian C, karena C itu lebih kecil dari H maka dia ke A, karena lebih besar dari A maka dia ke kanan gitu ya. Jadi cukup mudah teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami. Kita sambung lagi pada sesi berikutnya ya. Terima kasih, kita ketemu pada sesi yang kedua.